Om Swastiastu. Yang saya hormati eh, Prof. Dr. Imade Candidase, MIKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi statistika dalam penelitian PENDAS. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelumnya perkenalkan nama saya Ikade Wisnunata, saya dari kelas E, nomor absen 7. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk eh, menjelaskan mengenai tugas laporan rencana tesis saya yang sudah saya susun yang akan diuji pada SPSS. Adapun topik yang saya angkat di sini, saya menggunakan penelitian pengembangan. Adapun topiknya media pembelajaran multimedia interaktif berbasis HTML5 pada materi keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia pada mata pelajaran IPAS kelas 5 sekolah dasar. Untuk rumusan masalah, bagaimana rancang bangun atau prototipe media pembelajaran multimedia interaktif berbasis HTML5 pada materi keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia pada mata pelajaran eh, IPAS kelas 5 sekolah dasar. Bagaimana validitas media pembelajaran multimedia interaktif berbasis HTML5 pada materi keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia mata pelajaran IPAS kelas 5 sekolah dasar. Bagaimana kepraktisan media pembelajaran multimedia interaktif berbasis HTML5 pada materi keanekaragaman flora dan fauna Indonesia, mata pelajaran IPAS kelas 5 sekolah dasar. Yang keempat, bagaimana efektivitas media pembelajaran multimedia interaktif berbasis HTML5 pada materi keanekaragaman flora dan fauna Indonesia, mata pelajaran IPAS kelas 5 sekolah dasar. Kemudian adapun hipotesis penelitiannya untuk uji efektivitas melalui eksperimen dengan minimal dua variabel terikat. Untuk H0-nya tidak terdapat perbedaan yang signifikan, artinya 5% hasil belajar peserta didik sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran multimedia interaktif berbasis HTML5 pada materi keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia, mata pelajaran IPAS kelas 5 sekolah dasar. H1 terdapat perbedaan yang signifikan 5% pada hasil belajar peserta didik sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran multimedia interaktif berbasis HTML5 pada materi keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia, mata pelajaran IPAS kelas 5 sekolah dasar. Nah, kemudian yang keempat ada pun hipotesis statistik. H0 yaitu mu1 sama dengan mu2. H1 merupakan mu1 tidak sama dengan H2. Dengan keputusan, bila T hitung lebih besar atau sama dengan T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Bila T hitung lebih kecil atau sama dengan dari T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Kemudian, yang kelima ada pengajuan hipotesis statistik dengan data yang dibuat sendiri, lengkap dengan pengajuan data hipotesisnya. Nah, di sini saya sudah membuat tabel hasil sebelum menggunakan media dan hasil belajar sudah menggunakan media. Sudah tersedia di sini. Nah, kemudian untuk uji SPSS-nya, saya copy dulu data yang sudah dibuat. Pada data view, saya salin, paste. Nah, di sini kita rubah dulu pada variabel view. Kita masukkan variabelnya sesuai dengan data yang sudah dibuat. Kita beri labelnya sebelum, yang mana pada namanya sebelum dan yang kedua itu sesudah. Untuk desimal saya kosongkan. Nah, cukup. Kemudian untuk melakukan uji normalitas, untuk materi data berdistri monormal atau tidak, kita menggunakan di sini click analyze, deskriptif statistik, klik explore, kita masukkan semua data sebelum dan variabel sebelum dan variabel sesudah ke dependent list. Klik plot, kita cukup mencari normality plot with text. Kita uncheck list pada scheme and lead-nya. Continue, klik OK. Nah, di sini didapatkan data
pada test of normality. Kita fokus pada test of normality-nya. Nah, di sini sudah sesuai dengan apa yang ada pada Word. Di sini test of normality didapatkan pada Shapiro Wilk signifikan 0,140, dan untuk Shapiro Wilk yang sebelum didapatkan signifikan 0,14. Kemudian pada Shapiro Wilk yang sesudah 0,285. Berdasarkan tabel output test of normality pada bagian uji Shapiro Wilk diketahui nilai signifikan untuk nilai sebelumnya sebesar 0,140 atau 0,1414 dan nilai sesudah sebesar 0,285. Karena nilai tersebut lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data nilai sebelum dan sesudah berdistribusi normal. Dengan demikian, maka persyaratan atau asumsi normalitas dalam penggunaan uji paired sample t-test sudah terpenuhi. Datanya yaitu 0,285 lebih besar daripada 0,05. Jadi data ini sudah berdistribusi normal. Kemudian lanjut pada uji hipotesisnya. Kita akan menguji hipotesis. Klik analyze. Compare mean paired sample t-test. Nah, di sini kita masukkan sebelumnya ke 1. Nah, yang kedua. Oke. Nah, di sini didapatkan pada paired sample. Paired sample statistik. Dijelaskan pada output ini kita diperlihatkan ringkasan hasil statistik deskriptif dari kedua sampel density. Nah, ini nilai sebelum dan sesudah. Untuk nilai sebelum diperoleh rata-rata hasil belajar atau min sebesar 80,50. 80,50. Sedangkan untuk nilai sesudah diperoleh nilai rata-rata belajar sebesar 88,17. Jumlah respon atau siswa yang digunakan sebagai sampel penelitian adalah sebanyak 24 orang siswa. Karena nilai rata-rata hasil belajar sebelum itu 80,5 lebih kecil daripada sesudah menggunakan media pembelajaran, yaitu 88,17. Maka dari itu artinya secara deskriptif ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara sebelum dengan sesudah menggunakan media pembelajaran. Selanjutnya untuk membuktikan apakah perbedaan untuk membuktikan apakah ada perbedaan benar atau nyatanya atau signifikan atau tidak, maka kita perlu menafsirkan hasil uji pada paired t-test terdapat pada tabel output paired sample test. Kemudian uji T berkorelasi. Nah, sudah sesuai dengan yang di sini. Nah,
Pada data ini, output di atas menunjukkan hasil uji korelasi atau hubungan antara kedua data atau hubungan variabel pretest dan variabel posttest. Berdasarkan output di atas diketahui nilai koefisien sebesar 0,192 pada step correlation. Sudah sesuai. Kemudian dengan nilai signifikan sudah sesuai 0,36. Karena data didapat karena data bisa dinyatakan signifikan apabila data tersebut di bawah 0,05. Namun data yang saya dapatkan ini mendapatkan hasil signifikan itu 0,368. Jadi data yang saya miliki itu lebih besar daripada 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel sebelum dengan variabel sesudah. Kemudian pada paired sample test. Pada paired sample test kita lihat di sini mendapatkan untuk signifikan to tailored 0,000. Nah, data dapat dinyatakan signifikan apabila data yang didapatkan itu di bawah 0,05. Nah, kita kembali. Di sini saya dapatkan output ketiga ini yaitu output yang terpenting. Pada bagian ketiga ini kita akan menemukan jawaban atas pertanyaan kasus di atas. Ini mengenai ada atau tidaknya pengaruh penggunaan media pembelajaran multimedia interaktif berbasis HTML5 pada materi keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia pada mata pelajaran IPA kelas 5 sekolah dasar. Namun sebelum kita membahas tentang angka-angka yang terdapat pada paired sample test, nah kita lihat dulu hipotesisnya. Nah, di hipotesis ini H0 tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara signifikan 5% atau 0,05 hasil belajar peserta didik sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran multimedia interaktif berbasis HTML5 pada materi keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia kelas 5 sekolah dasar. Untuk hipotesis H1 terdapat perbedaan yang signifikan 5% atau 0,05 hasil belajar peserta didik sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran multimedia interaktif berbasis HTML5 pada materi keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia mata pelajaran IPA kelas 5 sekolah dasar. Nah, pedoman ini diambil dari keputusan dalam uji paired sample test menurut Singgi Santoso. Pedoman pengambilan keputusan uji paired sample test berdasarkan nilai signifikan hasil output SPSS-nya. Berikut. Nah, jika nilai signifikan total di bawah 0,05, maka H0 ditolak, H1 diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikan totalnya di atas 0,05, maka H0 ditolak, H0 diterima, H1-nya ditolak. Jadi, nah, saya dapatkan pada data SPSS ini 0, nah, kita lihat, signifikan totalnya 0,000. Nah, sudah sesuai 0,000, jadi dapat dinyatakan 0,005 itu lebih kecil daripada 0,005 atau 5%. Maka H0 ditolak, H1 diterima. Terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar peserta didik sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran multimedia interaktif berbasis HTML5 pada materi keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia pada mata pelajaran IPA kelas 5 sekolah dasar. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Prof apabila terjadi kesalahan kata-kata atau perbuatan. Kita tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.